tahap seluruh Asia. Dari 8 perlawanan, hanya 3 kali sahaja kalah dan selebihnya seri dan menang. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa oleh sebuah pasukan dari Asia Tenggara yang sering dipandang rendah selama ini. Kebangkitan Indonesia ni sememangnya beri kesan besar pada pasukan lainnya di Asia Tenggara. Hari ini, semua negara berpusu-pusu mendapatkan pemain warisan dan naturalisasi kan. Negara-negara Arab dan Asia lainnya juga dah tak lihat pasukan di Asia Tenggara ni sebagai pasukan lemah dan lubuk gol. Sebaliknya, ancaman ke atas mereka. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ni akan jadi lebih kuat sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama. Dan kelak, anda akan lihat negara-negara Asia Tenggara bakal takluki Sukan Bola Sepak Asia. Saya yakin perkara ini akan berlaku, tetapi syaratnya Indonesia wajib masuk ke Piala Dunia. Menjengah ke Asia Tenggara ke ASEAN. ASEAN. Menjengah ke ASEAN, Kish. Beberapa negara ASEAN kebanyakannya akan menghadapi 2 perlawanan kecuali hanya satu negara. Jangan. Jangan. Biarkan orang menekalah apa negara yang tak akan bermain 2 perlawanan itu. Tetapi Thailand, pasukan Thailand akan bermain 2 perlawanan. Satu perlawanan di hari ini dan satu perlawanan di Selasa depan. Bersama-sama juga dengan Vietnam, juara AFF 2024 yang lalu. Juga yang ada di sana adalah yang paling penting dan akan menjadi tumpuan yang paling utama, skuad kebangsaan Indonesia, timnas Indonesia yang akan mengharungi 2 perlawanan peringkat ketiga kelayakan Piala Dunia, Kish. Terlalu banyak perubahan yang ada di timnas Indonesia. Bukan sahaja presiden mereka yang berubah, tetapi pucuk pimpinan timnas Indonesia sebenarnya sudah pun berubah daripada Shin Tae-yong di perlawanan terakhir. Masih ingat perlawanan terakhir ketika mereka bertemu di ataupun mereka mengharungi aksi kelayakan Piala Dunia. Sekarang ini ada skuad kejurulatihan yang baru yang dipimpin oleh siapa lagi kalau bukan Patrick Kluivert, dengan satu gerombolan tenaga-tenaga ataupun pakar-pakar daripada Belanda yang akan mengelola pasukan timnas Indonesia ini. Dan bukan itu saja, Kish, ada juga 4 ataupun 5 pemain baru di dalam skuad kebangsaan Indonesia. Aku rasa yang profil dia paling tinggi adalah Emil Audero, penjaga gol, Ola Remeni, iaitu striker baru untuk timnas Indonesia, dan juga ada beberapa pemain lain lah. Sekarang ini kita berada dalam fasa di mana bagi aku the whole of Asia Tenggara, keseluruhan Asia Tenggara akan memberikan tumpuan kepada Indonesia, kerana Indonesia pada ketika ini sedang membawa nama Asia Tenggara untuk diperjuangkan di Piala Dunia. Membawa obor Asia Tenggara. Membawa obor Asia Tenggara. Bukan sekadar obor negara Indonesia sahaja, tetapi mereka juga adalah representasi aspirasi Asia Tenggara. The dream of Southeast Asians berada di tangan Indonesia pada ketika ini, dan mereka sedang mengangkat obor itu dengan penuh bertanggungjawab pada ketika ini. Diduga pada awalnya ketika Indonesia muncul ya dalam grup C ini, itu saya masih ingat apa yang dikatakan oleh tim-tim lawan bahwa Indonesia ini adalah tim yang lemah, dan mereka mensasarkan Indonesia ini adalah tempat untuk tim-tim di grup C ini mencetak gol dan mereka meraih jaringan yang banyak. Tetapi apa yang telah berlaku, segalanya berubah ya. Ini yang kekuatan yang ada pada timnas Indonesia. Selain daripada pemain-pemain yang berkelas, malah dari segi supporter pun turut memberi dukungan yang cukup luar biasa. Baik, sudah kita lihat tentang pendapat daripada pundit Malaysia mengatakan bahwa Indonesia sebagai wakil dari Asia Tenggara untuk tembus ke Piala Dunia. Ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pundit Malaysia, dan yang lain teman-temannya itu mengatakan bahwa nama Asia Tenggara ini diwakili oleh Indonesia untuk tembus ke Piala Dunia. Mau tidak mau, suka tidak suka, intinya suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa faktanya satu-satunya negara di Asia Tenggara yang punya kesempatan untuk lolos Piala Dunia 2026 adalah Indonesia. Itu kawan. Jadi seperti yang lalu kita sering melihat dari Vietnam sering mengatakan bahwa timnas Indonesia itu adalah
timnas Belanda kan mayoritas pemainnya adalah dari naturalisasi atau diaspora. Tetapi dari sepak bola global mau tidak mau memang seperti itu. Kita tahu negara-negara lain juga seperti itu toh. Tidak hanya Indonesia saja yang menaturalisasi. Dari negara Italia, Argentina segala macamnya juga seperti itu. Prancis, di Prancis sendiri banyak pemainnya para imigran. Jadi sesuatu yang sangat wajar kalau di Indonesia itu banyak pemain dari naturalisasi keturunan Indonesia, orang Belanda keturunan Indonesia. Ini sudah merupakan sepak bola global seperti itu. Dan dari pundit Malaysia tadi mengatakan ya memang seperti itu kejadiannya. Jadi dia sangat merespon, sangat mendukung apa yang terjadi di Indonesia. Seperti kemarin Indonesia menang 1-0 dengan Bahrain. Dan untuk saat ke depan, karena kan kita sadar beberapa tahun yang lalu bahwa Asia Tenggara itu kan selalu dianggap rendah, dianggap levelnya jauh dengan Asia Selatan atau Asia mana ya, Asia yang orang Arab tuh Asia mana sih itu ya, dari sana. Karena setiap pertemuan tim-tim Asia Tenggara itu jarang menang, selalu kalah aja kan. Jadi ketika Indonesia mengalahkan Arab Saudi dulu 2-0 dan kemarin itu mengalahkan Bahrain dengan 1-0, ini merupakan harapan besar dari orang-orang Asia Tenggara agar terwakilkan di Piala Dunia, kan gitu kawan. Jadi ini hal yang sangat wajar kalau Indonesia dianggap sebagai trend center atau sebagai kiblatnya sepak bola Asia Tenggara. Kejadiannya seperti mau tidak mau, suka tidak suka, kejadiannya seperti itu. Oke, cukup sekian reaksi daripada Gabut. Ada salah kata mohon maaf, ada yang salah ambil, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pada Gabut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.